Halo, sahabat-sahabat yang terkasih. Selamat datang di channel Inspirasi Iman. Setiap hari kita akan meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani hari-hari hidup kita. Semoga renungan ini bisa menjadi inspirasi dan oase rohani yang menyegarkan jiwa kita. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di zaman ini kita hidup dalam budaya yang sangat terobsesi dengan pencapaian dan pengakuan. Kita diajarkan sejak dini bahwa hidup yang berhasil adalah hidup yang tampak hebat, memiliki gelar prestisius, pekerjaan bergengsi, rumah mewah, pasangan ideal, bahkan jumlah likes atau followers yang tinggi. Ukuran-ukuran ini begitu mendominasi, hingga tanpa sadar kita pun mulai mengukur nilai hidup dari seberapa banyak orang melihat dan mengagumi kita. Namun, mari berhenti sejenak dan bertanya, apakah Tuhan juga mengukur hidup kita seperti itu? Yesus memberikan jawaban yang sangat berbeda. Ia datang bukan untuk membangun reputasi di mata dunia, melainkan untuk menggenapi misi kasih Bapa. Ia tidak menulis buku, tidak membangun gedung, tidak menguasai wilayah. Hidupnya seolah sangat biasa jika diukur dengan standar dunia. Namun, dari hidupnya terpancar kasih, pengharapan, dan keselamatan yang mengubahkan dunia untuk hidup selamanya. Hidupnya bukan tentang seberapa besar pencapaian lahiriah, tetapi seberapa dalam kesetiaannya kepada kehendak Allah. Tuhan Yesus hidup hanya 33 tahun, tidak pernah menulis buku, tidak memiliki kekuasaan politik, bahkan mati dengan hina di kayu salib. Namun dari hidupnya, lahir pengharapan abadi bagi dunia. Mengapa? Karena ia tidak hidup untuk kehormatan dunia, tetapi untuk menggenapi misi Bapa. Kehidupannya adalah tentang kesetiaan, bukan popularitas. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menilai hidup kita dari pencapaian luar, atau dari kesetiaan terhadap panggilan Tuhan? Sekecil apapun itu terlihat di mata manusia. Terkadang menjadi seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih, seorang guru yang sabar, seorang remaja yang setia dalam iman,
bisa jauh lebih mulia dalam pandangan Tuhan daripada semua sorotan panggung dunia. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan yang paling bermakna bukan yang paling bersinar di mata manusia, tetapi yang paling taat di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak pernah tampil di atas panggung besar, mungkin kita tidak memiliki jabatan atau penghargaan apapun. Tetapi jika kita tetap memilih untuk mengasihi ketika lebih mudah membenci, tetap melayani ketika lelah dan dilupakan, tetap setia melakukan yang benar meskipun tidak dilihat siapa-siapa, maka kita sedang menghidupi misi Tuhan. Di mata dunia, itu mungkin tidak menarik, tetapi di hadapan Tuhan itu mulia. Ingat, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi terkenal. Tuhan memanggil kita untuk menjadi setia. Bahkan pelayanan yang paling tersembunyi pun, jika dilakukan dengan kasih dan taat, akan memiliki bobot kekekalan. Tuhan Yesus, dalam kelemahan kami, Engkau mendoakan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendirian di dunia ini. Ajarlah kami untuk hidup bukan demi diri kami, tetapi demi kemuliaan-Mu. Teguhkanlah kami dalam kasih-Mu, kuatkan kami dalam tugas-Mu, dan tuntun kami agar hidup kami menjadi jalan bagi orang lain mengenal-Mu. Tuhan, ajarlah kami mengukur hidup bukan dari pujian atau tepuk tangan dunia, tetapi dari seberapa setia kami menjalani panggilan. Bentuklah hati kami agar tidak mudah goyah oleh penilaian orang, dan tuntun kami untuk menemukan makna sejati dalam setiap langkah yang Engkau percayakan kepada kami. Amin.